Rosa dan Widya memberikan keterangan pers, mereka menyalami seluruh awak media yang hadir di kediaman Bupati Lahat terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman media dan khususnya media TV, Wakil Bupati terpilih dan kawan-kawan media yang terhormat. Kemarin ada permintaan mau konferensi pers ya. Jumlahnya berapa? 20 orang. Dan bebas bertanya. Kemarin tidak susun pertanyaan, bilang aku nggak terbiasa dengan susun pertanyaan. Kalian bebas ya nanya, kita jawab apa adanya. Ini Bang, silakan. Saat ini masih banyak yang melakukan protes dan penggugatan terhadap hasil-hasil di beberapa TPS. Dari pihak kita bagaimana menanggapinya? Itu biasa proses demokrasi itu. Pernik-pernik pilkada demokrasi ya, ada yang tidak puas, ada yang begini, wajar aja. Tapi harus tetap mengikuti prosedur ya. Pertama kita harus selesai lusa ya. Nanti kalau kurang puas masih ada jalur tahapan-tahapannya, bisa ke MK macam-macam. Kita menghormati itu. Jadi silakan aja ikuti prosedur, dan ada Panwas, ada KPU. Saya pikir ada masalah. Ya. Ada lagi. Ini Pak, kan Pak ini kan lagi ada penghitungan oleh BPK dan terakhir pleno KPU kan. Apakah kita saat ini sudah mendeklarasikan kemenangan itu? Bukan mendeklarasikan, kita puas dengan hasil dukungan masyarakat ya. Walaupun kita belum deklarasi kemenangan, tetapi dari tren suara sudah menunjukkan paslon 02 memperoleh suara terbanyak. Apakah itu sebuah kemenangan? Nah, tulisan sendiri oleh wartawan. Tapi suara terbanyak kan, 41%, lebih kurang 103.000. Kompetitor kita semua 29%, sekitar 73.000. Jadi itu tren suara yang dihitung melalui real count. Real count itu presisi. Beda dengan quick count. Quick count itu masih ada margin error. Tidak ada margin error. Satu suara nggak ada margin error. Dan sama dengan KPUD kalau misalnya dia melakukan real count juga kan ya. Nah, tinggal lagi kita nunggu pengumuman KPUD dalam proses sehari 2 hari ke depan. Untuk capaian suara 103.000 itu sendiri Bang, apakah sudah sesuai target yang kita inginkan Bang? Sementara target kita itu 115.000 ya. Tapi biasa dalam target itu selalu ada, bahkan mau targetnya 300.000 Pak, tapi kan nggak mungkin. Demokrasi itu pasti lonjong ke bulan. Nah, target kita itu 115 atau 110. Alhamdulillah masuk 103.000. Artinya doa kita kemelencengnya sekitar 5-10% ya, 13% lah. Bang, dengan perolehan suara kan cukup tinggi ya. Ya. Mungkin sudah bisa dipastikan. Apakah sudah ada perbincangan khusus antara Bang Rosa dengan Ibu Widya ini tentang prioritas kerja 100 hari pertama itu? Oh ya gini, kalau saat nanti KPUD sudah umumkan, kita bikin Satgas Transisi ya. Kita ingin sinkronisasi dengan PJ tentang APBD yang mereka siapkan untuk 2025, dan kita akan membentuk tim Satgas Transisi supaya ada sinkron untuk memasukkan fokus program kami terutama pertanian dan perkebunan ya, dan UMKM. Jadi kita akan janji kami akan kami penuhi. Lebih kurang 70% anggaran kami balikkan ke desa, karena desa ini menurut kami bagian strategi pembangunan kami untuk pertumbuhan yang cepat untuk mengimbangi perkotaan ya, lahan. Pertama persawahan, permajaan kopi, dan pabrik CPO. Insya Allah pabrik CPO itu saya pikir paling lama 1 tahun sudah berdiri. Kita sudah koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Klub Sawit di Jakarta. Kalau kami terpilih, nanti dia akan support pembentukan CPO rakyat ya, pabrik CPO rakyat, bukan korporasi ya, beda lagi. Mudah-mudahan nanti kalian saksikan sendiri. Kita akan membuat proyek percontohan di Indonesia bahwa kita serius bahwa kabupaten ini bagian integral dari Indonesia, dan Indonesia dia akan maju kalau desanya nggak maju.
Yakinlah itu. Teorinya begitu. Silakan. Terkait ini bang, pasar matang. Apakah ada upaya untuk revitalisasi nantinya kan? Saat ini apalagi marak perdagangan online kan? Apakah seperti apa langkah kita untuk menghidupkan kembali pasar matang dan terkait parkiran bang, yang saat ini jadi kemelut di tengah masyarakat? Tidak ada kemelut. Jadi gini, sebetulnya pasar matang zaman Pak Wari bagus sekali ya. Di apa namanya? Ada outlet itu ya. Pertama dulu bagus, sekarang semrawut. Kita akan benahi, kita akan perbaiki, parkirnya kita perbaiki, dan kita akan masukkan berbagai UMKM yang bisa menghidupkan mereka nanti. Nanti kita telusuri ya, apa namanya tata ruang sana nanti di mana yang perlu kita tambahkan untuk wisata, termasuk wisata kuliner dan wisata pemandangan. Kita akan telusuri karena betul-betul kita mau sungguh-sungguh menghidupkan kuliner juga dan tempat-tempat wisata penting ya untuk supaya kita didatangi masyarakat Lahat itu sendiri. Jadi kita pertama mau merapikan dulu, tidak membongkar, merapikan dan tetap akan menjaga para pedagang situ berdiri, tidak akan diusir, tapi kita akan bersihkan. Bersih itu WC-nya kita bersihkan, WC kan rusak semua. Saya buang air kecil nggak bisa, menahan balik dulu ke rumah. Buang air kecil, air WC-nya air semua. Apa namanya, jijik kayak gitu loh. Nah jijik itu kalian tulis sendiri bahasa Persia apa jijik itu kira-kira. Kurang apa ya, kurang memuaskan gitu. Ya. Izin Pak, dari Agus Triawan dari Sumatera Express, mungkin untuk Pak Husan. Kuat dikit agak kuat. Ini untuk Pak Husan dan Ibu Media, mungkin mau sedikit minta ceritanya sedikit. Hingga akhirnya memperoleh suara terbanyak ini secara Pak BZ sudah pernah mencalonkan diri dengan capaian ini seperti apa perasaannya. Untuk Widya izin selama ini jadi anggota DPR tiba-tiba langsung berhenti di awal mendampingi Pak BZ, itu karena apa? Bisa cerita dikit. Sebenarnya dia tanya, aku takdir dia bukan takdir saya. Ya, Jadi saya menangis karena dia sebetulnya. Untuk Pak, jadi pertanyaannya untuk Pak BZ sama Ibu Widya juga tolong izin. Jadi memang itulah namanya takdir. Kalau dulu kita rencanakan tidak menang, sekarang saya tidak rencana maju menang. Dia dorong dia wakil. Sebenarnya dia mau saya dorong jadi bupati itu. Dia jujur demi Allah. Saya wakilnya, saya drive ya, pembimbing aja. Katanya nggak usah wak-wak ya katanya. Wala senior gitu-gitu. Akhirnya berpasangan. Akhirnya aku bilang tadi misteri kehidupan. Yang tadi aku udah galak calon, diajak dia wak calon B katanya. Aku wakil wak. Ngapa udah galak dengan saya, udah galak dengan wak baik katanya. Dibagi aku wak. Jadi ini anak aku. Kira-kira gitulah. Ada lagi? Mungkin dari Ibu Widya. Sebenarnya sih berpasangan Mbak Pursa itu diomongin dari sangko-sangko lah ya. Memang dari sana. Karena misteri perjalanan hidup. Jadi aku menyadari selama jadi DPR itu banyak sekali aspirasi masyarakat yang terserap, tapi kekuasaannya terbatas untuk membantu masyarakat. Karena legislatif. Nah sekarang siapa yang berperan lebih banyak di samping legislatif yaitu eksekutor. Dia yang bisa menampung aspirasi, dia yang bisa mengeksekusi aspirasi masyarakat. Maka dari situ aku melihat figur-figur yang akan mencalonkan diri Kabupaten Lahat sepertinya dengan aku berpasangan dengan Pak Pursa itu bisa mengimbangi untuk meraih kemenangan. Maka dari itu kami maju, kami menetapkan daftar ke KPU berdua sebagai satu pasang calon bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah menang dengan peta politik dan strategi yang kita terapkan, dan insya Allah seperti yang saya bilang di awal, tidak lagi menjadi legislatif tapi menjadi eksekutif supaya lebih banyak kekuasaan untuk membantu masyarakat, untuk lebih banyak lagi ikut andil dalam menentukan sikap untuk kemajuan kabupaten kita, Kabupaten Lahat. Jadi itu sih tujuan aku, bukan membuang istilahnya tadi, beralih lah. Padahal baru 3 bulan dilantik. Jadi aku menyoroti lebih banyak aku bisa membantu masyarakat itu dengan aku berada di eksekutif. Tapi bukan dalam konteks haus kekuasaan. Karena aku tahu kebijakan legislatif itu terbatas. Tidak semuanya bisa kita terapkan.
dengan masyarakat. Tapi kalau kita berada di eksekutif bersama-sama dengan Pak Bupati, insya Allah kita akan lebih banyak memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Satu lagi nih Pak, Ya. izin. Apakah awalnya ketika berpasangan dengan Pak BZ kita masuk di dunia mencalonkan diri eksekutif, atau kau coba-coba mengukur kemampuan, atau memang sudah optimisme sejak awal kita siap? Ya. Kalau aku optimis, tidak ada namanya pilkada itu main-main. Jadi diukur dulu lah, mulai dari kesanggupan, mental, kantong dan lain sebagainya itu diukur dulu. Kayak mana kita bisa menjalankan ini dalam waktu. Pak dianggarkan. Nanti kita minta ke DPR dulu ya. Ya, oke Pak Bursa, makasih. Jadi kalian ini perlu dianggarkan ternyata. Ya baru. Izin Nanti kita bicarakan nanti. Ya. Pertanyaan, langkah yang akan kita lakukan mengawal suara yang didapat Pak Bursa apa? Kita udah menyiapkan saksi direk kecamatan Kota. Yang lain sudah selesaikan 23 kecamatan. Udah beres, tidak ada masalah, nggak ada pedih-pedih seperti Lahat ya. Jadi kita tetap menempatkan saksi yang kuat ya, yang ahli hukum, ahli kepilkadaan, ahli undang-undang pilkada. Jadi kita tidak khawatir. Sana ada PSU boleh aja 100 TPS boleh 120 TPS karena kita cukup Tapi tetap- signifikan suara kita 30.000. Tapi tetap dengan tahapan. Jadi kan PSU itu bukan prosedur kan. Jadi boleh mengajukan kalau sesuai prosedur. Ada KLB atau tidak kan di TPS tempat yang diajukan PSU. Kalau tidak KTP, KLB kurang sudah bisa mendapatkan PSU. Ada satu lagi Bang, Ya. ini Jangan satu lagi banyak. yang pasti pilkada kan identik dengan atmosfer yang panas di Apa? atmosfer panas di tengah masyarakat pilkada itu. Kita Masyarakat Bang, Iya. karena ada pendukung ini, pendukung itu. Gimana langkah pasangan BZ ini untuk membuat harmonisasi lagi di tengah masyarakat? Kalau kita itu sudah selesai, kita ini milik bersama Lahat ini. Jadi perbedaan sudah selesai, kompetisi sudah selesai. Jadi Saidina Widya ini pemimpin rakyat Lahat. Betul kan? Masa kita pemimpin yang 103.000 ya enggak lah. Karena kita punya tanggung jawab, beban besar untuk membuat rakyat ini sejahtera. Dan itu tanpa memilah-milah, secara filosofis itu rata untuk rakyat yang kami pimpin, tidak dipilah. Jadi percayalah, kita adalah pemimpin rakyat Lahat dan kompetitor kita nanti diskusi. Kan ini masa depan untuk kita semua. Kan nggak mungkin semua menang. Nggak mungkin, tidak ada kompetisi itu semua menang. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, mudah-mudahan nanti dengan situasi panas kata Pak tadi, biasa panas tuh, nanti reda, dingin gitu. Dibandingkan Afrika bunuh-bunuhan dong, tembak-tembakan kan, sekali pemilu 1000 mati, itu kan nggak ada. Loko dikir biasa lah. Tapi udah selesai, ya. Nah, mudah-mudahan kalian doakan media apa yang rekap di PPK nanti mudah-mudahan selesai malam ini, paling lambat besok. Karena besok udah mulai tahapan ke KPUD, kalau tidak salah. Nah, tolong doa lah. Untuk Amin. media ya berikan yang baik-baik. Kalau kalian berita buru-buru itu akan sama nanti. Beda ya. Yang positif. Harus bersinergi lah antara. Ya. Apalagi tadi minta dianggarkan kita miliar lagi. Satu lagi Bang. Ya, itu masih ada 2 Excel kan? Anissa. Untuk Pak Bursa sama Ibu Widya, ucapan dari kami selamat atas kemenangan yang diraih, sukses untuk Ibu Widya dan Pak Bursa. Amin. Bapak sudah terpilih sebagai pemenang dalam kompetisi ini. Dan kira-kira ada pesan khusus nggak untuk lawan politiknya sebagai penghormatan atau mengajak berkolaborasi untuk di jangka panjang nanti? Tadi saya katakan, saya mengajak paslon 1-3 setelah pengumuman KPUD bisa kita berdiskusi, kalau pelantikan kita berdiskusi, ya tidak usah merasa kalah, yang kalah. Saya juga pernah kalah kan, Iya. ya diajak diskusi boleh gitu kan, kalah berkali-kali, kalah di Jambi, kalah di Lahat. Jadi saya tenang-tenang aja. Jadi insya Allah kami dengan media membuka diri, dan pemerintahan ini tanpa terbuka itu pemerintahan yang tidak baik. Ya tentu masukan dari kompetitor penting, dia bisa menitipkan agenda dia kan. Tapi
banyak agenda yang belum cocok dengan mereka ya, tapi cocok untuk kami. Tapi bisa dititipkan. Pak Bursa ini agenda kami untuk rakyat, oh boleh. Tapi itu kan duit dari rakyat. Misalnya untuk kesejahteraan, untuk pendidikan, kalau tidak gitu loh, boleh dititipkan. Dan dinasti banyak gitu loh. Jadi kami berharap paslon 13 bisa bersinergi kita untuk membuat rakyat ini makmur, sejahtera seperti yang kami cita-citakan, harapkan ya. Pertama fokus pada pedesaan ya. Modernisasi sawah, irigasi, peremajaan kopi, kelapa sawit, pabrik CPO, peremajaan karet macam-macam. UMKM, yang paling pertama kami akan memper UMKM dulu, yang paling cepat itu, yang paling cepat ekonominya hidup dalam waktu dekat ya. Kalau peremajaan makan waktu 2-3 tahun, ya, irigasi 2-3 tahun. Tapi UMKM ini mesti kita hidup ada 6.000 UMKM di lahan ini, mesti kita hidupkan dalam waktu dekat. Kita support modalnya supaya mereka bisa kreatif untuk memproduk berbagai macam kerajinan tangan, kuliner, rumahan. Kalau satu orang menghidupi 5 aja, coba bayangkan tuh, kita hidup 5.000, 25.000 orang bekerja. Kalau rata-rata penghasilan satu orang 1,5 juta, dasar kan. Sekarang pengangguran perkebunan yang ahli, betul-betul orang pendidikan yang ahli, dinas kesehatan yang ahli. Kami tidak main-main. Jadi teknokrat kita akan birokrasi kita akan diisi teknokrat seperti itu. Ya, insya Allah lihat aja nanti. Jadi nggak ada istilah titip-titip. Tidak ada. Saya akan seleksi karena kita mau berubah kan. The right man in the right Ya, place. kita akan berubah. Tidak ada lagi jadi kepala dinas jongkok dada. Percaya aku, kami boleh monitor. Ya, tidak ada itu. Berarti ini kan nitip pulau jadi. Nah, boleh itu. Nanti begitu kita seleksi memenuhi syarat masalah. Kan juga boleh nitip. Saya bagi begini, nanti kita seleksi. Misalnya 100, kita periksa nanti. Kita audit yang kita istilahnya due diligence. Kita dalami betul. Ini orang siapa? Kualitas lah. Kalau dia misalnya orang Jogja, nama masalah. Asal dia kualitas kuat. Orangnya Ilyos boleh, nama masalah. Ya, asal dia kemampuan teknokrasinya bagus, profesi bagus. Karena kita penting insinyur yang bagus. Karena saya akan menggunakan pembangunan dengan cara insinyur, bukan dengan cara kontraktor atau pemborong. Ya, betul-betul insinyur, bukan pemborong. Jadi dalam arti lain, Bang, di era BZPin ini adalah mencatatkan tinta emas sejarah untuk Bang Bursa Hussein. Saya ingin menjelang kematian saya beberapa waktu saat lagi, saya ingin bangun legacy di warisan yang bagus. Saya ingin dicatat bahwa saya pernah bangun pabrik kopi, bangun irigasi sawah modern, yang kita jadi lumbung padi. Saya ingin dicatat itu dengan media. Nggak mau saya meninggal dunia ini nggak catat apa-apa. Pak Bursa katanya nggak bisa anggaran itu. Ada proyek monumental ya Pak ya? Ya, jadi kalian boleh pantau kami, ingatkan kami. Benar sungguh-sungguh tak dipantau. Kamu wartawan kan? Kamu beritakan kami. Ada yang negatif beritakan, tidak akan di apa namanya sensor. Karena itu penting bagi kami. Karena kalian itu corong apa namanya masyarakat. Kalau kalian beritakan menyimpang masyarakat, kami juga menyimpang nanti. Boleh diberitakan. Tidak ke kamu anggaran diputus tidak lah. Kan berapa 6 miliar pemerintahan tadi. Tidak, bukan tipe saya itu, bukan tipe. Ya, betul. Tahu. Bardi tahu lah ini. Tahu siap. Bardi ini salah baik maafin dulu zaman dulu. Ya Bardi ya. 3 kali dipecat, dikembalikan lagi Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Pak Bursa, Ibu Widya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pak Bursa mulai dari 2018 itu tetap tidak berubah dengan slogan menata kota membangun desa. Saya sebagai warga yang ada di Jalan Bayu Ruslan itu sangat terganggu dengan kondisi jalan yang sekarang ini. Menumpuk dan bukan lagi indah, jadi semrawut, masalah parkir dan sebagainya. Banyak masyarakat yang saya suka dengarkan karena saya tinggal di sana, bilang sama Pak Bursa bagaimana nih, buat lagi jalan untuk 2 jalur. Ya. Supaya tertib, menumpuk, jadi jalan untuk yang itu malah tidak bagus Pak, malah menumpuk segala-galanya dia juga ya Pak, nak parkir dengan itu. Ya. Nah jadi bagaimana Pak itu menyikapinya Pak? Jadi kita dengar ya, kepada masyarakat, ya, masyarakat Lahat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pilkada ini, ya, baik yang memberikan dukungan maupun dalam dukungannya di 1 dan 3, tapi intinya kita adalah masyarakat Patelah. Mari kita bersatu, sama-sama membangun masa depan. Pada media, terima kasih telah mempublikasikan
pilkada ini yang menurut saya sangat positif, tidak menimbulkan gejolak. Jadi peran pers itu penting sekali memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Yang kedua, pers ini memang bagian penting dari demokrasi. Jadi kalian sebarkanlah informasi sebaik-baiknya untuk kepentingan demokrasi dan keadilan. Yang ketiga, seluruh tim ya, ada pemenangan Bursa BZ, BZ Win. Terima kasih telah bahasa kuyuk. Bahasa kering. Bahasa kering. Bahasa kering ya. Bahasa kuyuk itu bahasa Malaysia. Telah membantu ya dengan semangat tinggi sehingga kita alhamdulillah hasil tweet ini respon 103.000 atau 41%. Dan juga kepada stakeholder ya, penanggung jawab keamanan dan ketertiban, Bapak Kapolres dan jajarannya, Kodim dan jajarannya, kejaksaan dan seluruh masyarakat yang telah menghantarkan pilkada ini berlangsung dengan baik ya, dengan walaupun belum selesai di Lahat, tapi saya punya keyakinan kita semua punya niat baik untuk melakukan pembaruan, perbaikan kapasitas pada masa-masa mendatang. Jadi sekali lagi, terima kasih sekali kepada masyarakat Lahat atas dukungannya. Mari kita bangun Lahat untuk perubahan, menata kota, membangun desa. Salam Lahat. Gaspol.